Hari ini aku sangat kecewa. Malam ini aku lelah, capek, dan yang sangat menyakitkan adalah aku sangat kecewa dengan apa yang terjadi hari ini. Ada yang kecewa karena jualan tak laku, kecewa karena target tak tercapai, ada yang kecewa karena putus cinta, macam-macam lah itu. Tapi sebenarnya, kalau kita telusuk lebih dalam, kecewa adalah perasaan sedih, terluka, frustasi yang muncul ketika realitas tak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, termasuk apa yang kita rencanakan. Itu artinya, di banyak kesempatan kekecewaan itu terjadi bukan karena Anda gagal, tidak. Tetapi karena Anda mungkin yang berharap terlalu tinggi. Anda mungkin berharap terlalu besar. Coba kaca diri sendiri. Hari ini aku kecewa. Bukan karena dunia terlalu keras, tapi karena harapanku terlalu tinggi. Katakan itu. Aku kecewa pada janji yang tak ditepati, pada orang-orang yang berkata manis tapi pergi tanpa alasan. Banyak hal-hal yang mengecewakan dunia ini, banyak sekali. Tapi kalau kau terus memikirkan itu, maka yang terjadi hanya kekecewaan dan kekesalan. Sia-sia itu. Tak akan ada ujungnya, tak akan ada habisnya. Yang ada sudahlah hati ini kecewa, ditambah lagi energi yang habis untuk menyalahkan sana sini. Tak ada habisnya. Lebih baik mandi. Silahkan mandi. Basahi tubuhmu, basahi kepalamu. Habis itu ambil wudhu, pakaian yang rapi, buka Quran, baca. Di situ banyak komunikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang kecewa selama ini. Baca itu. Buka surah Al-Baqarah ayat 216. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, boleh jadi kau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi engkau suka pada sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan ingat di sini, Allah mengatakan, Allah mengetahui sedang kamu tak mengetahui. Garis bawahi itu. Jangan langsung benci dengan kondisi yang menimpamu. Jangan. Sisakan ruang kosong untuk merenung, mencari hikmah, dan bahkan sisakan ruang dalam diri untuk bersyukur dengan kondisi yang menurutmu mengecewakan ini. Sisakan. Lihat dan dengarkan kisah para nabi, para rasul, orang suci dekat dengan Allah, kekasih Allah, sering kecewa mereka. Dan bahkan banyak kekecewaan yang menimpa mereka. Lihat surah Nuh ayat 5. Nabi Nuh juga pernah kecewa. Berdakwah selama 950 tahun. Panjang dakwahnya. Tapi umatnya malah menolak. Menjauh umatnya. Ia kecewa. Siang malam berdakwah, dan bahkan Nabi Nuh mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadahkan tangannya saking frustasinya Nabi Nuh. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, ya Tuhanku, aku itu ya Allah menyuruhkan umatku untuk berdakwah kepada umatku siang malam ya Allah. Tapi mereka justru menjauh daripadaku ya Allah. Kecewa Nabi Nuh. Lihat Nabi Musa dalam surah Al-A'raf ayat 150.
Nabi Musa kecewa dengan umatnya karena terus menyembah berhala meskipun sudah didakwahi, bertahun-tahun didakwahi. Nabi Musa marah dan bahkan sampai melempar Taurat yang ada di tangannya. Dilempar. Nabi Musa loh. Nabi Nuh loh. Nabi yang dekat dengan Allah. Dan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, apakah tak pernah kecewa? Sering kecewa. Kecewa sering tadi. Nabi sering ditolak oleh kaum-kaumnya. Sering ditolak, disakiti, dilempar, dan bahkan dilukai. Sering. Sampai-sampai Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghibur Nabi Muhammad SAW, La tahzan innallaha ma'ana. Ini pesan Allah untuk kita juga. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih. Aku masih bersamamu, kata Allah. Jangan kau bersedih. Aku bersamamu, kata Allah. Baca Quran. Lihat surah Al-Insyirah. Allah di situ berkomunikasi dengan hamba-hambanya yang sedang kecewa saat ini, yang sedang mendapatkan musibah, yang sedang bersedih hati. Allah sedang berkomunikasi dengan kita. Allah mengatakan, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Allah mengatakan, bukankah kami telah melapangkan dadamu, kami turunkan bebanmu yang sesungguhnya nampaknya berat di punggungmu. Karena beban itu ada, karena musibah itu ada, wa rafa'na laka dzikrak, maka kami berjanji, kata Allah, akan menaikkan namamu, akan Allah tinggikan derajatmu kalau sudah bisa lepas dari musibah ini, kalau sudah bisa menguasai diri untuk bisa melepas dari musibah ini. Dan ingat, habis ini Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini bahasa yang indah dari Allah. Ini ucapan yang indah dari Allah untuk kita. Apa yang Allah bilang? Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulangi 2 kali kata-kata ini. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ini garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang hari ini sedang lemah, terkulai lesu dikarenakan kecewa menghadapi kekecewaan dalam hidup ini. Allah kemudian mengangkat kita habis itu. Fa'idha faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai dengan urusan ini, maka tetaplah bekerja untuk menyambut urusan-urusan yang lain ke depannya. Dan ada satu ayat yang terakhirnya menjadi kunci di sini, agar menjadi obat untuk kita yang kecewa hari ini, yaitu wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah lah, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau harus berharap. Jangan ngarap ke yang lain. Mengeluh tidak ada manfaatnya. Ketika kekecewaan menghampirimu, bersabarlah. Tetap kita bersabar. Berusaha, berdoa, tetap menggantungkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berlepas diri dari tali gantungan itu. Jangan. Dan ingat tadi Allah bilang, jika telah selesai dari satu urusan, maka bersiaplah untuk urusan lain. Jika sudah selesai dengan satu hal yang mengecewakan ini, yakinlah tak akan selesai sampai di situ. Siap-siaplah atau bersiaplah dirimu untuk kekecewaan-kekecewaan yang lain yang akan tetap datang ke depan untuk kita. Tapi semua itu akan terlewatkan dengan satu prinsip,
dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau harus berharap. Selesai di situ. Kalau semua harapan hanya kepada Allah, maka tidak akan ada kekecewaan kita dalam dunia ini. Karena kita hanya berharap pada Allah dan menghindari harapan-harapan kepada makhluk-makhluk Allah ini. Ibnu Athaillah berkata, jika engkau kecewa, berarti engkau sedang terlalu bergantung kepada makhluk Allah. Allah ingin kau kembali bergantung hanya kepadanya, bukan kepada yang lain. Kalau kau kecewa, kalau kau sempet, yuk cek lagi hubungan kita dengan Allah. Jangan-jangan selama ini kita menganggap diri kita raja yang dapat mengatur semuanya dan melupakan raja yang sesungguhnya. Ini masalah. Yuk kita kembali lagi. Balik kita lagi. Karena sebenarnya kekecewaan adalah pintu yang membawamu meninggalkan dunia untuk kembali ke pelukan ilahi lagi. Itu dia. Biar sadar bahwa dunia ini bukan kamu yang ngatur, Allah yang ngatur. Jangan sok-sokan mengambil tugasnya Allah. Kita ini harus Islam, pasrah dengan ketentuan Allah. Tugas kita hanyalah mencari mana ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tetapkan kepada kita melalui usaha kita. Kekecewaan adalah bagian alami dari kehidupan, karena dunia ini tak pernah benar-benar memuaskan kehendak manusia, kata seorang filosof Schopenhauer. Maka jangan berharap dunia ini akan berlaku seperti apa yang kau mau. Capek kamu. Tapi latihlah jiwamu menerima dunia ini sebagaimana adanya. Sekali lagi saya ulangi, jangan sekali-kali berharap dunia ini akan berlaku seperti yang kau mau. Jangan. Tapi latihlah jiwamu menerima dunia ini sebagaimana adanya. Itu dia. Dengan demikian, kau nggak akan larut dengan kekecewaanmu. Ubah cara pandang lebih penting daripada mengubah keadaan eksternal. Nah, setelah bisa menerima keadaan, selanjutnya adalah ambil makna di balik kekecewaan ini. Hikmahnya apa? Ini yang penting. Dan ingat, akan selalu ada hal yang baik yang bisa diambil dari hal-hal yang buruk menurut kita. Karena sejatinya, manusia yang kuat bukanlah yang tak pernah kecewa, bukan. Tapi manusia yang kuat adalah yang dapat menemukan makna di balik kekecewaan itu. Jadi, jika hari ini kau kecewa, jika hari ini aku kecewa, jangan segera membencinya. Perbaiki cara dirimu memandang kekecewaan ini. Sebab bisa jadi kekecewaan ini adalah guru yang paling jujur untukmu hari ini. Ia menunjukkan di mana letak harapan yang salah dan mengajakmu kembali untuk meletakkan harapan itu pada tempat yang tak pernah mengecewakan, yaitu menggantungkan harapan kepada Tuhan semesta alam ini. Habis ini, tidur, tutup mata, atur nafas secara pelan, dan terus katakan dalam hati, ya Tuhan, ya Allah, jika Engkau masih memberikan aku waktu untuk hidup besok, jadikan aku menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tegar. Aku, ya Allah, adalah hamba-Mu yang kuat.